Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa khatib mewasiatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tiada bekal yang terbaik di dalam kehidupan ini kecuali adalah bekal takwa dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan pada tahun ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita kesempatan di bulan Syawal ini. Bulan Syawal di mana kita jadikan sebuah momentum untuk memperbaiki hubungan kita antara sesama manusia. Kalau saya sering mengartikan Ramadan sebuah momentum kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, dan Syawal adalah sebuah momentum kita untuk memperbaiki hubungan kita antara sesama manusia. Karena ini adalah perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kalian akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, kata Allah, kecuali kalian membangun hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membangun hubungan yang kuat antar sesama manusia. Artinya kita ini tidak cukup kemudian saleh, kuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi secara sosial tidak baik. Ia tidak baik dengan keluarga. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahli.
orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kita tidak cukup kemudian hanya baik hubungan kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan tetangganya misalnya. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, sampai diulang 3 kali oleh Nabi. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Bahkan lebih ditekankan oleh Nabi, bahkan ia tidak akan pernah mencium bau surga sekalipun. Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu, orang yang dimana tetangganya tidak pernah merasa aman daripada gangguannya. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Ini diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan yang benar, keimanan yang sempurna ditunjukkan dengan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan keimanan orang yang beriman kepada Allah ditunjukkan dengan akhlaknya yang baik terhadap sesama manusia. Bahkan Masya Allah, Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya berbuat baik terhadap sesama manusia saja, bahkan makhluk yang lainnya, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, diajarkan di dalam Islam untuk berakhlak kepada mereka. Hadirin, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti ketika kita berinteraksi, karena kita adalah manusia, tempatnya salah. Tidak ada manusia yang suci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun juga bersalah. Tapi bedanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pengajaran tentang Islam, Nabi duduk dengan pemuka-pemuka Quraisy. Nabi berharap bahwa pemuka Quraisy ini mau masuk Islam, dan sangat besar akan keinginan Nabi itu. Tiba-tiba di dalam majlis Nabi tersebut datang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Nabi merasa terganggu dengan datangnya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Seketika kemudian wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah. Kemudian kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, karena merasa terusiknya ia dalam majlisnya karena datangnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, langsung diingatkan oleh Allah dengan turunnya surah Abasa. Langsung Nabi tersadar tidak boleh menyepelekan orang lain. Artinya ini menunjukkan secara fitrah kita manusia tempatnya salah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu bersalah.
Artinya bagaimana kita mensikapi ketika saudara kita ada yang salah kepada kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, hendaklah kita berlapang dada dan memberikan maaf kepada saudara kita. Karena seorang ulama mengatakan rukun persaudaraan itu tingkatan yang paling tinggi daripada ikatan persaudaraan adalah al-izar. Engkau mendahulukan kepentingan saudaramu di atas kepentingan pribadimu. Ini tingkatan persaudaraan yang paling tinggi, paling hebat. Sebenarnya kita butuh, tapi ada saudara kita yang butuh. Kita lebih mendahulukan akan kebutuhan saudara kita. Ini tingkatan persaudaraan yang paling tinggi, kata ulama. Dan tingkatan persaudaraan yang paling rendah adalah salamatus sadar, berlapang dada dengan kesalahan saudara kita dengan memberikan maaf kepadanya. Artinya, ketika tidak memberikan maaf kepada saudara kita, mana lagi tingkatan akan persaudaraan kita terhadap saudara kita. Dan tidakkah kita sadar kenapa kita berat untuk memberikan maaf kepada saudara kita, sedangkan diri kita juga berlumur dengan salah dan khilaf yang mungkin orang lain ada tersakiti hatinya oleh sikap kita. Tidakkah kita takut bahwa kelak ketika di akhirat ini yang akan menghalangi kita untuk masuk surga? Maka kata para ulama, salah satu supaya orang mengikhlaskan akan salah kita dengan memaafkannya adalah, sedangkan orangnya sudah tidak ada, untuk kita untuk minta maaf kepadanya, maka ikhlaskan atau berlapanglah dadalah engkau dengan kesalahan saudaramu dengan memberikan maaf kepadanya. Maka salah satu balasannya adalah ketika engkau memiliki salah kepada orang lain dan engkau tidak bisa lagi meminta maaf kepadanya karena engkau tidak tahu di mana akan dirinya, maka dengan engkau mudah memberikan maaf kepada orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan orang lain mudah memberikan maaf kepada kesalahan. Hadirin saudara-saudaraku sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sifat memaafkan ini kata Umar bin Khattab adalah akhlak yang paling tinggi kemuliaannya. Kata Umar, akhlak yang paling tinggi kemuliaannya adalah engkau memberikan maaf kepada orang yang zalim kepada, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada. Artinya tingkatan akhlak yang paling tinggi kemuliaannya. Bahkan Masya Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan akhlak memberi maaf kepada saudara kita ternyata adalah akhlak ahlu syurga yang hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan, nanti ada yang akan masuk ke dalam masjid ini, ketahuilah bahwa dia adalah penghuni syurga yang masih hidup di dunia. Para sahabat penasaran,
dengan surga, mereka penasaran. Hanya Umar yang menunggu. Siapa orang ini? Ternyata ada orang yang masuk ke dalam masjid. Secara perawakannya biasa, orang biasa. Kemudian Umar mengikutinya. Kemudian Umar meminta izin kepadanya. Wahai Tuan, bolehkah saya menginap di rumahmu 3 hari? Kata si fulan ini, boleh. Silahkan saja Tuan, Anda menginap di rumah saya 3 hari. Tujuan Umar bin Khattab menginap di rumahnya 3 hari adalah ingin melihat apa sih kehebatan si fulan ini, sehingga Rasulullah mengatakan ia adalah penghuni surga yang masih hidup di dunia. Ketika di malam hari, ketika tidur, jam tidur, Umar tidak tidur, dia mengintip apa sih yang dilakukan oleh sahabat ini. Ternyata tidak ada yang lebih, kata Umar. Sholat tahajud tidak, kulihat dia sahur untuk puasa sunnah juga tidak, biasa saja. Sampai hari yang ketiga, ketika Umar ingin izin pulang pamit, ia mengatakan, wahai sahabatku, aku ingin memberikan satu kabar gembira kepadamu, dan kabar ini daripada Rasulullah SAW yang tidak pernah menipu. Ia adalah orang yang jujur. Apa itu? Kata sahabat ini, yaitu Rasul SAW mengatakan, engkau adalah penghuni surga yang masih hidup di dunia. Seketika si fulan sahabat ini tertunduk, kemudian nangis senangis-nangisnya. Kemudian dia mengatakan, tidak patut Nabi mengatakan aku adalah penghuni surga. Tidak ada amalan yang hebat yang kulakukan. Kata Umar, benar. Ini Rasul SAW yang menyampaikan. Aku ingin bertanya kepadamu, kata Umar, karena selama aku menginap di sini tujuannya adalah ingin mengintip, ingin mengorek, mencari apa rahasia engkau dikatakan oleh Nabi penghuni surga yang masih hidup di dunia. Ternyata tidak ada yang hebat, tapi aku yakin pasti ada amalan yang hebat yang kau lakukan, yang kau rahasiakan. Kata sahabat ini, tidak ada amalan hebat yang kulakukan kecuali adalah sebelum tidur aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ada orang yang kusakiti hari ini tanpa sengaja kulakukan itu, lembutkan hatinya ya Allah untuk memaafkan kesalahanku, karena aku takut itu akan menjadi penghalang aku untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Allah, Engkau menjadi saksi bagiku. Aku lapangkan dadaku untuk memaafkan setiap kesalahan-kesalahan saudara-saudaraku. Tidak ada yang menyangkut di hatiku. Masya Allah. Kata Umar, amalan inilah yang menyebabkan engkau menjadi penghuni surga yang masih hidup di dunia. Hadirin saudara-saudaraku sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, memang memberikan maaf itu berat, apalagi sudah tergoresnya kan hati kita. Tiada lain tempat kita berharap akan balasan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan Syawal ini kita lapangkan dada kita, segala sesuatu yang menyangkut di hati kita terhadap saudara-saudara kita, terlebih adalah saudara dekat dengan keluarga kita. Itu yang paling berat biasanya, karena dia sensitif. Kita lepaskan semuanya dan kita maafkan, dan kita berharap kepada Allah orang-orang yang pernah kita sakiti juga Allah lembutkan hatinya untuk memaafkan kesalahan kita. Barakallahu
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.